Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kajian daripada usul manhaj salaf. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang taslim. Taslim bima ja'a bihil wahyu. Itu taslim menyerahkan diri terhadap wahyu. Ma'ita'il akal daurahul haqiqi. Dan akal ditempatkan pada tempatnya yang benar. Wa adamul khawd fil umuril ghaibiyah allati la majalil aqli fiha, dan kita tidak tenggelam dalam perkara-perkara gaib yang itu bukan tempat akal untuk berbicara padanya. Ini adalah merupakan bab yang penting di mana ya kita tidak akan bisa menjalankan Al-Qur'an dan hadis kecuali dengan taslim. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum." Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhakim kepada engkau dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan pada diri mereka rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka taslim dengan sebenar-benarnya taslim. Maka ini adalah merupakan konsekuensi yang besar, yang dengan taslim itulah seseorang akan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Di antara perkara yang menyebabkan seseorang tidak bisa taslim, yang pertama adalah yaitu al-kibru, kesombongan, sebagaimana iblis yang sombong kepada Allah, sehingga ketika Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau mengikutinya karena sombong. Makanya sombong itu menyebabkan seseorang tidak taslim. Yang kedua, ittiba'un hawa. Seseorang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang mengikuti hawa nafsu itu akan menyebabkan dia tidak bisa taslim kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi taslimnya kepada hawa nafsunya. Ya, makanya Allah menganggap orang yang mengikuti hawa nafsu itu orang yang tersesat, yang paling sesat bahkan. Ya. Yang ketiga, ta'zimul aql. Itu lebih mengagungkan dan mendewakan akalnya daripada nakal dalil. Maka orang yang lebih mengagungkan akalnya tidak akan bisa taslim kepada Allah dan Rasul-Nya, karena dia akan memahami dalil dengan akal dia. Kalau masuk akal dia terima, kalau tidak masuk dia tidak terima. Kemudian di antara perkara yang menyebabkan seorang tidak bisa taslim, lebih mendahulukan adat istiadat nenek moyang. Maka yang seperti ini pun menyebabkan seseorang tidak bisa taslim kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana halnya orang-orang musyrikin Quraisy. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, apakah kami akan mengikuti? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Maka orang yang lebih mendahulukan adat istiadat nenek moyang, pasti dia tidak akan bisa tunduk kepada syariat dan taslim. Ya. Di antara hal yang menyebabkan seorang tidak bisa taslim, adanya kedengkian. Ya, dengki di hatinya kepada orang yang membawa kebenaran, sehingga dia tidak bisa taslim kepada Allah dan Rasul-Nya karena kebenaran itu ternyata dibawa oleh orang yang ia dengki kepadanya. Ya, makanya orang-orang Yahudi tidak mau mengikuti Rasul karena mereka merasa dengki. Kenapa? Ternyata Rasul terakhir itu bukan dari Banu Israel tapi dari Banu Ismail. Demikian pula orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal tidak mau mengikuti Rasul karena kedengkian mereka. Demikian pula ya akhwal Islam, yang menyebabkan seorang tidak bisa taslim yaitu mengikuti syahwat. Dia lebih mencintai dunianya, lebih mencintai syahwatnya, hartanya, pangkatnya, kedudukannya daripada mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Maka orang seperti ini pun juga tidak akan bisa taslim kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka siapa yang ingin taslim, maka hendaklah menjauhi sebab-sebab yang menyebabkan ia tidak bisa taslim yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam.